Suamiku nikahi ART kami, tapi aku yang disuruh mengalah demi anak. Namun sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Namaku Rania, usia 35, ibu rumah tangga penuh waktu sejak memutuskan berhenti dari pekerjaan kantoran demi fokus membesarkan putri kecil kami, Nadia, yang kini berusia 8 tahun. Suamiku, Bayu, adalah pria yang dulu kupilih karena kesederhanaannya. Ia tidak banyak bicara, tapi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga tidak pernah diragukan. Selama hampir 10 tahun pernikahan, hidup kami nyaris tanpa gejolak. Bukan sempurna, tapi cukup bahagia. Kami tinggal di sebuah rumah mungil 2 lantai di pinggiran kota. Tidak mewah, tapi hangat. Bayu bekerja sebagai manajer pemasaran di perusahaan swasta, cukup mapan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kami juga dibantu oleh seorang asisten rumah tangga, Sari, gadis muda dari kampung yang mulai bekerja di rumah kami sejak setahun lalu. Sari baru berusia 20-an, lugu, sopan, dan sangat rajin. Aku bahkan mulai menganggapnya seperti adik sendiri. Ia tidak hanya membantu di rumah, tapi juga sangat akrab dengan Nadia. Anakku memanggilnya Mbak Sari dengan manja. Dan tak jarang keduanya tertawa bersama saat menonton kartun di ruang tengah. Hari-hari, kami berjalan seperti biasa. Pagi, aku menyiapkan sarapan, Bayu berangkat kerja setelah mencium keningku dan Nadia. Siang, aku dan Sari membersihkan rumah. Sore, Nadia pulang sekolah, dan malam kami makan bersama. Kadang, kalau Bayu sedang tidak terlalu sibuk, kami menonton TV bersama di ruang keluarga. Rania, kata Bayu suatu malam, sambil menyender di sofa. Kamu tahu nggak, aku bersyukur kamu ada. Aku menoleh, tersenyum. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Karena kamu segalanya buat rumah ini. Tanpa kamu, semuanya berantakan. Aku tidak tahu kenapa kalimat itu terasa dalam sekali malam itu. Tapi aku balas dengan senyum, lalu menatap wajahnya lama-lama. Lelaki ini, suamiku, tempatku bersandar selama 1 dekade. Tidak pernah aku bayangkan bahwa suatu saat, akulah yang akan merasa tidak punya tempat lagi di rumah ini. Tapi malam itu, aku tak berpikir sejauh itu. Karena saat itu, segalanya masih terlihat baik-baik saja. Setidaknya, begitulah yang aku yakini, sampai aku mulai menyadari hal-hal kecil yang perlahan berubah, namun cukup halus untuk membuatku ragu. Apakah itu hanya perasaanku saja? Atau kenyataan yang tak mau aku akui. Bayu mulai sering pulang lebih cepat dari kantor. Dulu ia hampir selalu tiba menjelang maghrib, kadang bahkan setelahnya. Tapi belakangan, ia sudah ada di rumah sejak sore. Anehnya, bukan untuk mengobrol denganku atau bermain dengan Nadia, melainkan duduk di dapur, tempat Sari biasa menyiapkan makan malam. Pernah suatu hari, aku mendengar suara tawa mereka berdua. Tawa yang agak terlalu akrab untuk ukuran suami dan asisten rumah tangga. Aku mendekat perlahan, berdiri di balik pintu, mencoba menenangkan pikiranku yang mulai meloncat kemana-mana. Aduh mas, nanti Mbak Rania dengar loh. Suara Sari terdengar pelan, setengah berbisik tapi terdengar geli. Bayu membalas dengan nada santai. Ah, santai aja. Kamu memang lucu sih, Sar. Aku langsung melangkah mundur, tidak ingin mendengar lebih. Tidak ingin berpikir lebih. Mungkin itu hanya gurauan biasa. Bukankah aku juga pernah menggoda Sari karena ketidaktahuannya soal cara pakai blender? Tapi sejak hari itu, aku mulai memperhatikan lebih detail. Sari semakin sering berdandan. Lipstik tipis, bedak ringan, kadang memakai baju rumah yang lebih ketat dari biasanya. Ia bahkan mulai menyemprotkan sedikit parfum ke tubuhnya. Ketika kutanya, ia hanya tertawa kecil. Biar seger aja mbak. Bayu pun mulai berubah. Ia kini lebih sering bermain ponsel bahkan saat makan malam. Dan ponselnya kini selalu dikunci. Kebiasaan baru yang tak pernah kulihat sebelumnya. Pernah aku tanya sambil bercanda, kamu simpan harta karun ya di HP? Ia hanya tertawa tanpa menatapku. Malam-malamku mulai gelisah. Tidurku tak nyenyak. Ada rasa aneh yang mengganggu hati, tapi tak punya bukti untuk dipertanyakan. Aku mencoba menepis semua kecurigaan.
Aku tak ingin menjadi istri yang paranoid. Tapi naluriku sebagai perempuan tak bisa sepenuhnya dibungkam. Hingga suatu pagi, saat sedang melipat pakaian di ruang tengah, aku melihat Bayu meninggalkan ponselnya di meja. Tanpa sadar, aku melangkah mendekat. Tangan ini terulur, nyaris menyentuh layar yang menyala. Dan saat itu, ponsel tiba-tiba berdering. Nama yang muncul Sari, rumah. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku tak tahu kenapa, tapi sejak detik itu, aku tahu hidupku takkan pernah sama lagi. Pagi itu Sari memang tidak ada di rumah. Katanya izin pulang kampung 2 hari karena ibunya sakit. Tapi mengapa ia menelepon Bayu, padahal suaminya sedang berdiri hanya beberapa meter dariku? Dan kenapa namanya disimpan sebagai Sari rumah, seolah membedakannya dari orang lain yang bernama sama? Aku mencoba menenangkan diri, berpura-pura tak melihat apapun, tapi pikiranku bergejolak. Aku menatap Bayu yang berjalan ke arah ponselnya, mengambilnya cepat-cepat, lalu pergi ke teras. Aku tak tahan. Aku ikut diam-diam, berdiri di balik gorden ruang tamu. Ya, aku juga kangen. Suara Bayu terdengar lirih, tapi jelas. Aku menutup mulut dengan tangan, tak ingin terdengar. Nafasku tercekat. Iya, nanti malam aku jemput di terminal. Kamu jangan turun dulu, tunggu aku aja. Aku udah rindu kamu banget. Aku terpaku. Kata-kata itu menghujam seperti badai di dadaku. Bukan hanya curiga lagi, bukan hanya firasat, ini nyata. Bayu, suamiku, yang memelukku setiap malam dan mencium keningku setiap pagi. Ternyata sedang jatuh cinta. Pada perempuan yang selama ini kami bayar untuk membantu kami. Hari itu, aku berusaha bersikap seperti biasa. Menyiapkan makan siang untuk Nadia mencuci piring, menyapu rumah. Tapi tangan ini gemetar, pikiranku kosong. Aku bahkan tak ingat apakah garam sudah kumasukkan ke dalam sayur atau belum. Malamnya, Bayu berpamitan keluar dengan alasan ada rapat mendadak di luar kantor. Aku hanya diam, tidak menanggapi, tidak menolak. Aku hanya menatap punggungnya saat ia pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Beberapa jam kemudian, aku memberanikan diri membuka laptop Bayu yang biasa ia pakai bekerja. Entah dorongan dari mana, aku mencoba menebak passwordnya. Dan berhasil. Di dalamnya, ada sebuah folder bernama data kantor sampingan. Tapi isinya bukan laporan pekerjaan, melainkan serangkaian foto selfie Bayu dan Sari di dalam mobil. Di taman. Bahkan satu foto memperlihatkan mereka sedang bergandengan tangan, wajah Sari bersandar manja di bahu Bayu. Air mataku tumpah tanpa bisa kucegah. Rasanya seperti dihantam kenyataan yang sudah lama menunggu di tikungan. Selama ini, aku terlalu percaya, terlalu yakin bahwa rumah tangga ini kuat. Tapi ternyata, semuanya hanya ilusi. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatan itu, tapi fakta bahwa dia memilih perempuan yang tinggal serumah denganku. Perempuan yang aku ajari cara menyetrika baju suamiku. Malam itu, aku tak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi Nadia yang lelap, tak tahu bahwa ibunya sedang kehilangan pijakan hidup. Dan di saat aku masih mencoba menenangkan diri, Bayu pulang. Dengan Sari, aku tak salah lihat. Sari turun dari mobil Bayu sambil membawa tas ransel pink yang dulu pernah kupinjamkan padanya waktu pulang kampung. Wajahnya tampak puas, seperti seseorang yang baru saja memenangkan sesuatu. Sesuatu yang sangat berarti. Bayu menatapku sejenak dari balik pintu. Sejenak, hanya sejenak. Lalu segera menunduk, pura-pura sibuk membuka sepatu. Sari cuma singgah sebentar, ucapnya cepat. Tadi kebetulan aku lewat terminal. Jadi aku ajak mampir dulu sebelum dia pulang ke rumah ibunya. Aku mengangguk, pelan, menahan amarah dan luka di dada. Rumah ibunya? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Atau rumah kontrakan yang kau sewa untuk kalian berdua? Bayu menegang. Sari langsung menunduk dan pura-pura memainkan resleting tasnya. Aku tahu semuanya, lanjutku, lebih tegas. Folder di laptopmu, telepon dari Sari, bahkan foto-foto itu. Jangan anggap aku bodoh, Bayu. Sari tampak ingin berbicara,
Tapi Bayu mengangkat tangannya, menyuruhnya diam. Ia mendekatiku, menatapku dengan ekspresi campuran antara kesal dan bingung. Rania, kamu tahu keadaan aku. Kamu tahu beban kerja, tekanan dari kantor, dan kita, kamu dan aku, kamu makin sibuk dengan rumah dan anak. Kamu berubah, kamu jauh, katanya terbata-bata. Aku tertawa lirih, bukan karena lucu, tapi karena perihnya terlalu dalam. Jadi salahku kamu selingkuh? Salahku kamu memilih perempuan yang kerja di rumah kita sendiri? Bayu menarik napas dalam. Aku sudah menikahi Sari, Ran, secara agama, beberapa minggu lalu. Dadaku sesak. Meski aku sudah menebak, mendengarnya langsung terasa seperti dunia runtuh di kepalaku. Kamu menikahinya? Diam-diam? Tanyaku nyaris tak bersuara. Iya, karena aku tahu kamu akan menolak. Tapi aku ingin kita tetap bersama. Aku ingin kamu tetap jadi istri utama. Sari tidak akan ganggu. Kita tetap seperti biasa. Demi Nadia. Aku menatapnya, tak percaya. Demi Nadia? Kau menyuruhku pura-pura tidak tahu kalau suamiku tidur dengan perempuan lain di belakangku. Demi anak kita. Bayu menghela napas. Aku hanya ingin kamu mengerti. Aku ingin kamu kuat. Jangan egois. Jangan pikirkan perasaanmu sendiri. Pikirkan Nadia. Dia butuh rumah yang utuh. Saat itulah, aku sadar. Mereka berdua tak datang untuk minta maaf. Mereka datang untuk minta izin tinggal. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku dituduh sebagai istri yang tidak bersyukur. Aku duduk di ruang tamu, tangan mengepal di pangkuan. Bayu berdiri tak jauh dariku, sementara Sari berdiri di belakangnya, seolah bayangan yang tak diundang. Nafasku sesak, tapi aku tak ingin menangis lagi. Air mata sudah terlalu murah untuk semua yang terjadi. Aku tidak butuh dua istri di satu rumah, ucapku akhirnya. Suara serak tapi tegas. Kalau kau sudah memilih menikahi Sari, silakan. Tapi jangan harap aku akan hidup serumah dengannya. Bayu menatapku, lalu memijat pelipisnya. Ran, kamu jangan emosional. Aku sudah atur semuanya. Sari bisa tinggal di rumah kontrakan sebelah, biar dekat dengan Nadia. Kita bisa atur jadwal supaya adil. Aku menahan napas. Adil? Aku berdiri perlahan, menatap matanya. Jadi aku ini cuma bagian dari jadwalmu sekarang? Istri shift pagi, istri shift malam? Sari mendekat, mencoba tersenyum ramah. Mbak Rania, saya tidak mau rebut Mas Bayu dari Mbak. Saya cuman pengen hidup tenang aja. Kita bisa sama-sama jaga anak-anak, kan? Aku menatapnya tajam. Kita? Anak-anak? Sejak kapan kamu ikut-ikutan bicara soal Nadia? Suasana memanas. Tapi aku tahu, aku tak bisa meledak. Aku harus tetap tenang demi Nadia. Demi harga diriku yang tersisa. Keesokan harinya, aku membereskan sebagian bajuku ke dalam koper kecil. Nadia masih tertidur, belum tahu bahwa pagi itu, ibunya sedang bersiap pergi. Bukan karena kalah, tapi karena tahu. Bertahan di rumah yang sudah retak bukan lagi bentuk cinta, tapi penyiksaan. Bayu masuk ke kamar, melihat koper itu. Kamu mau kemana? Aku menatapnya dengan tenang. Ke rumah ibu, untuk sementara. Aku butuh waktu berpikir, dan kau juga perlu waktu untuk sadar apa yang sudah kau hancurkan. Bayu mencoba menahanku, tapi kali ini aku tak bisa dibujuk dengan kata-kata. Aku sudah terlalu lama menahan luka demi disebut istri yang baik. Tapi sekarang aku sadar, kadang pergi adalah bentuk terakhir dari mempertahankan diri. Saat aku menutup koper dan menatap Nadia yang masih lelap, hatiku pecah. Tapi aku tahu, aku harus kuat. Karena kalau aku tetap tinggal, aku bukan hanya kehilangan suami, tapi juga harga diri dan masa depanku sendiri. Sudah seminggu aku tinggal di rumah ibu. Rumah kecil di pinggir kota itu selalu membuatku tenang. Tapi kali ini, sunyinya terasa menekan. Setiap malam aku memeluk Nadia sambil menahan isak.
Anak sekecil itu belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya tahu bahwa ayah dan ibunya kini tidur di tempat berbeda. Ibu tahu aku terluka, tapi tak banyak bicara. Ia hanya berkata satu kalimat yang terus terngiang di kepalaku. Jangan pernah rela jadi perempuan yang disisakan. Tapi justru kalimat itu yang membuatku goyah ketika Bayu datang. Ia muncul di sore hari dengan wajah lelah dan tangan menggenggam boneka kesayangan Nadia. "Aku rindu kalian," katanya datar. "Nadia harus punya ibu di rumahnya. Aku juga butuh kamu, Ran." Aku tidak menjawab. Ibu hanya berdiri di ambang pintu, memandangi kami dalam diam. "Rania, aku tahu aku salah. Tapi bukankah rumah tangga itu soal saling melengkapi? Aku butuh kamu untuk membimbing Sari juga. Dia masih polos. Dia butuh contoh." Aku nyaris tertawa. Bagaimana bisa aku yang disakiti, diminta membimbing perempuan yang merebut tempatku? Aku hanya ingin bahagia, Bayu. Tapi sepertinya, kebahagiaanku tak pernah kamu pikirkan, jawabku pelan. Bayu menghela napas panjang. "Jangan egois, Ran. Pikirkan Nadia. Dia butuh kamu dan aku. Kalau kamu tetap seperti ini, dia yang jadi korban." Kata-katanya menusuk. Lagi-lagi aku yang dituduh egois, hanya karena ingin mempertahankan harga diri dan hati yang utuh. Malamnya aku bicara dengan ibu. Kukatakan bahwa aku lelah jadi perempuan yang selalu disuruh mengalah demi anak. Aku mencintai Nadia lebih dari apapun. Tapi apakah mencintai anak harus berarti membiarkan diri terus disakiti? Dan malam itu, aku ambil keputusan. Aku tak akan kembali ke rumah itu. Aku tak akan lagi berjuang sendiri dalam hubungan yang pincang. Tapi keputusan itu justru membuat segalanya semakin rumit. Keesokan harinya, mertuaku datang, membawakan amplop dan sekotak buah, tapi bukan untuk menjenguk. Mereka datang untuk mengintervensi. "Kalau kamu benar-benar ibu yang baik," kata ibu mertuaku dingin, "kamu pasti pulang. Anakmu butuh ayah. Dan suamimu sudah cukup baik mau bertanggung jawab pada dua perempuan sekaligus." Aku terdiam. Di mata mereka, aku bukan korban. Aku adalah pengganggu rencana rumah tangga versi mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya, mungkinkah dunia benar-benar menyalahkan perempuan hanya karena memilih bahagia? Pertanyaan itu terus menggema di kepalaku saat aku duduk, memandangi Nadia yang tertawa riang bermain bersama sepupunya di halaman rumah ibu. Dunia kecilnya masih bersih, belum ternoda drama orang dewasa, tapi dunia besarnya penuh tekanan yang mengguncangkan. Aku dipojokkan dari segala sisi. Dari suami yang merasa telah adil dengan membagi cintanya, dari mertua yang memaksa pulang demi citra keluarga, dan dari orang-orang sekitar yang mulai berbisik, kasihan suaminya, padahal istrinya cantik, pintar, tapi tetap pergi begitu saja. Mereka tidak tahu, aku tidak pergi karena menyerah, aku pergi karena memilih bertahan pada diri sendiri. Tapi justru karena itulah, aku harus mengambil pilihan yang paling pahit, berpisah. Malam itu aku menulis sepucuk surat, bukan untuk Bayu, tapi untuk diriku sendiri, sebagai pengingat bahwa keputusan ini bukan karena aku lemah, tapi justru karena aku ingin kuat. Aku duduk bersama ibu, tangannya menggenggam tanganku, hangat dan tegar. "Kalau kamu yakin ini yang terbaik, jangan takut. Kadang hidup baru hanya bisa dimulai dari kehilangan." Besoknya aku mendatangi rumah yang dulu kusebut rumahku. Tanpa membawa koper, hanya surat dan hati yang sudah ikhlas. Sari yang membuka pintu, tampak gugup melihatku berdiri di ambang pintu. "Aku cuma ingin bicara sebentar dengan Bayu," kataku, datar. Bayu keluar dari ruang dalam, wajahnya tampak terkejut. "Ini surat dari pengacara. Aku ajukan gugatan cerai. Tak usah panik, aku tidak menuntut harta apapun. Aku hanya ingin hak asuh Nadia. Tapi kita bisa atur waktu kunjunganmu." Bayu terpaku. Matanya mencari-cari keretakan di wajahku. Mencari kemungkinan bahwa aku hanya menggertak. "Aku nggak mau kita pisah begini," bisiknya.
Tapi kamu sudah memilih jalan itu sejak pertama memutuskan menikahi Sari diam-diam. Jawabku pelan. Aku hanya menyelesaikan apa yang kamu mulai. Aku tak menoleh lagi saat melangkah pergi. Tapi aku tahu, sejak hari itu, aku bukan lagi Rania yang diam dan tunduk. Aku adalah Rania yang memilih berdiri meski harus sendirian. Karena lebih baik sendiri daripada hidup di bawah bayang-bayang perempuan lain. Kalimat itu menjadi mantraku. Setiap pagi aku ulangi dalam hati saat bangun di kamar kecil di rumah ibu. Dengan cahaya matahari menyelinap masuk lewat jendela reot yang belum diganti sejak aku remaja. Aku dan Nadia tinggal di kamar yang sama. Semuanya serba terbatas. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku bangun tanpa sesak di dada. Aku mulai menerima pesanan catering kecil-kecilan dari tetangga dan ibu-ibu pengajian. Masakan yang dulu hanya kusebut kewajiban rumah tangga, kini berubah jadi sumber penghasilan. Meski kadang hanya cukup untuk bayar listrik dan belanja mingguan, aku merasa berharga. Nadia pun tampak lebih ceria. Ia kembali sekolah dan sering membantu membungkus pesanan. Di matanya, kami seperti tim kecil yang tangguh. Tapi di balik semua itu, luka belum sepenuhnya sembuh. Apalagi ketika kenyataan terus memburu tanpa ampun. Sore itu, aku mendapat surat panggilan dari pengadilan. Bayu menggugat balik, meminta hak asuh Nadia dengan alasan kondisi ekonomi ibunya yang tidak stabil. Dadaku terasa diremas. Surat itu seakan menertawakan seluruh perjuanganku. Apakah benar dunia ini hanya menghormati yang punya uang dan status? Aku menangis malam itu, diam-diam di kamar mandi. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Setelah semua yang kulalui, kini aku harus melawan narasi baru. Bahwa aku dianggap tak layak menjadi ibu hanya karena tak punya rumah dan gaji tetap. Ibu mengetuk pintu. Ia masuk tanpa bertanya dan langsung memelukku. Kalau kamu harus berjuang lagi, jangan takut. Tapi jangan lupa, kamu tidak sendiri. Keesokan harinya, aku menemui seorang pengacara bantuan hukum. Ia muda, perempuan, dan mendengarkan kisahku dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu Rania, katanya pelan, kalau yang jadi tolak ukur kelayakan seorang ibu cuma uang, maka tidak akan ada kasih sayang di dunia ini. Kita lawan. Untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah itu, aku tidak hanya merasa kuat, aku merasa diperjuangkan. Tapi aku juga tahu, jalan ini belum selesai. Persidangan akan segera dimulai, dan Bayu, dengan segala pengaruh serta uangnya, akan berusaha menjatuhkan aku dengan cara paling halus tapi mematikan. Membuatku tampak tidak cukup baik jadi ibu dari anakku sendiri. Itulah yang kutakutkan. Tapi juga itulah yang harus kuhadapi. Hari persidangan datang, dan meski perutku melilit karena gugup, aku berdiri tegak di depan cermin, mengenakan kerudung polos dan blus sederhana. Aku tak punya penampilan mewah, tapi aku punya hati seorang ibu. Dan itu yang akan kubawa masuk ke ruang sidang hari ini. Bayu datang bersama Lina, yang duduk di kursi pengunjung dengan sikap angkuh. Seolah ini adalah panggung kemenangan mereka. Bayu mengenakan jas rapi, didampingi pengacara mahal, sementara aku hanya datang dengan keyakinan bahwa cinta seorang ibu tidak bisa dibeli. Sidang dimulai. Bayu bicara panjang lebar soal penghasilanku yang tak menentu, tentang rumah ibu yang sempit, tentang masa depan Nadia yang katanya terancam kalau bersamaku. Aku hanya diam, mendengarkan setiap kalimat yang seolah menyayat harga diriku. Sampai tiba giliranku. Pengacaraku memintaku bicara. Suasana hening. Saya mungkin tidak punya rumah besar, mobil, atau rekening ratusan juta. Tapi saya tahu Nadia suka mie telur buatan saya. Saya tahu dia tidak suka tidur tanpa guling yang warnanya sudah pudar. Saya tahu dia takut petir dan suka dipeluk dari belakang sambil diceritakan kisah Nabi Yunus. Karena saya ibunya, saya kenal dia lebih dari siapapun di ruangan ini. Air mataku menetes, tapi aku tidak mengusapnya, karena aku tahu luka yang tak terlihat lebih menyakitkan daripada yang terlihat. Lalu hakim bertanya satu hal penting. Apakah anaknya bisa hadir untuk didengar langsung? Nadia dipanggil masuk. Dia berjalan kecil ke depan ruangan yang penuh
orang dewasa. Duduk di kursi menggenggam boneka kecilnya. "Kalau boleh memilih, kamu mau tinggal sama siapa?" tanya Hakim dengan suara lembut. Nadia menoleh padaku, lalu ke arah Bayu. Matanya berkaca-kaca. Tapi kemudian ia menjawab pelan, jelas, dan jujur. "Aku mau sama ibu. Karena kalau aku sakit, ibu tahu harus pakai minyak kayu putih dulu. Kalau aku sedih, ibu peluk aku. Kalau aku tidur, ibu yang selalu doain aku. Aku sayang ayah, tapi aku butuh ibu." Suasana ruang sidang mendadak sunyi. Saat Nadia melompat turun dari kursi dan berlari ke pelukanku, aku tahu aku sudah menang. Bukan hanya di mata hukum, tapi di mata anakku. Itu lebih dari cukup. Pelukan Nadia hari itu seperti menyegel luka yang selama ini kusembunyikan. Di dalam ruang sidang yang dingin dan penuh argumen, cinta anakku menjadi satu-satunya suara yang tak bisa dibantah siapapun. Hakim mengetuk palu. Nadia tetap bersamaku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku keluar dari rumah itu, aku menang. Tanpa harus mengalah. Bayu tidak bicara apa-apa usai sidang. Dia hanya menunduk, lalu berjalan pergi, diikuti Lina yang mukanya menegang seperti marah kepada dunia. Tapi aku tak membenci mereka, tidak lagi. Karena aku menyadari sesuatu yang lebih besar. Kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tapi dari keberanian untuk tidak menyerah pada diriku sendiri. Aku dan Nadia pulang ke rumah ibu sore itu. Ada tumpeng kecil di meja. Ibu tersenyum, sambil berkata, "Ini buat merayakan bukan karena kamu menang sidang, tapi karena kamu berhasil menjadi perempuan yang utuh lagi." Hari-hari selanjutnya kami jalani dengan tenang. Usaha cateringku semakin ramai, bahkan tetangga yang dulu cuman basa-basi, kini sering memesan untuk acara keluarga mereka. Nadia tumbuh jadi anak yang ceria dan penuh semangat. Ia mulai menulis cerita pendek, katanya ingin jadi penulis, seperti ibu-ibu di TV. Suatu malam, saat aku sedang mencatat pesanan di dapur, Nadia mendekat dan bertanya pelan, "Bu, kalau ayah minta maaf suatu hari nanti, ibu maafin gak?" Aku tersenyum. Maaf itu bukan soal layak atau tidak, tapi soal melepaskan. Dan ibu sudah melepaskan semuanya. Yang penting sekarang kita bahagia. Nadia mengangguk, lalu memelukku erat. Tak ada air mata, tak ada dendam, hanya kelegaan. Kini, aku tahu. Aku tak perlu rumah mewah untuk merasa tenang. Tak perlu gelar istri sah untuk merasa berarti. Yang aku butuhkan hanya dua hal. Anakku dan diriku sendiri yang tidak menyerah. Karena bahagia itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal berani memilih diri sendiri, meski dunia menyuruhmu mengalah.